Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Kembali lagi bersama saya Shanti Putri, tentunya masih di obrolan pagi untuk hari ini Jumat 11 Desember 2020. Dan kali ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu Pramuka sebagai duta perubahan perilaku menuju tatanan kehidupan baru. Dan juga masih ada dua narasumber kita. Dari awal tadi ada Kak Dedot dan juga Kak Dewo ya, yang senantiasa akan mensosialisasikan kegiatan ini juga, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, Shanti persilakan. Oke, nampaknya masih belum ada yang masuk. Sembari kita menunggu, mungkin Shanti dulu ya yang akan bertanya-tanya lagi. Nah, tadi juga sempat ya kita ada sesi diskusi sedikit saat jeda tadi gitu ya Kak ya. Dan mungkin terkait kegiatan yang dalam 10 hari ini Kak. Mungkin tadi sudah sempat kita berbincang-bincang, tapi agar pemirsa Radio Guntur juga mengetahuinya, untuk kegiatan dalam 10 hari ini tuh maksudnya seperti apa Kak? Begini, kita tanggal 20 setelah dimulai dari kemarin sampai tanggal 19 kita akan open recruitment terhadap agen-agen perubahan, sebagai duta perubahan. Kemudian di tanggal 20 nanti kita akan ada webinar virtual, itu pengisian materi, pemberian materi kepada adik-adik kita calon agen. Nah, setelah selesai itu mereka akan menjadi agen. Setelah menjadi agen, rentang waktu dari tanggal 21 sampai 30 mereka akan bergerak. Okay. Nah, pergerakan inilah 10 hari ini mereka akan bergerak untuk mensosialisasikan atau untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau ke sekitarnya. Oke, kita jeda dulu Kak. Karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari Pak Sutaya, Tejekule ya. Oke, Pak Sutaya dari Tejekule. Silakan Pak. Halo? Ya, halo. Halo? Halo, silakan Bapak. Dari Pak Sutaya, Tejekule. Iya, mungkin ini streaming ya. Halo. Oke, mungkin ini streaming karena memang Pak Sutaya itu biasanya streaming untuk Radio Guntur. Maka jika mungkin tadi sempat delay sejenak, nanti kita sambil menanti pertanyaannya itu bisa langsung dijawab mungkin seperti itu ya Kak ya. Tadi mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait kegiatan ini? Setelah rentang tanggal 21 sampai 30. Oke, kita jeda lagi ya Kak ya. Mungkin sudah Pak Sutaya sudah mau. Oke, silakan. Ya, ikut sharing niki. Jadi pertama saya sangat mengapresiasi jadi kegiatan. Oke, nampaknya terputus ya Kak ya. Oke, sembari kita menunggu di belakang Pak Sutaya, kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi kami. Oke, sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, mungkin bisa Halo, jarak antara selamat pagi. radionya Pak ya. Antara radio dan juga teleponnya bisa agak dijauhkan agar tidak terdengar suara lain. Halo. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin volume radionya juga bisa dikecilkan sedikit. Sudah. Oke, sudah ya Pak ya. Masih ya? Oke, Masih di ya? sini di Studio Gempol 38 ini masih. Sudah. Aha. Sudah bisa diterima? Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Ya, saya Narde Beratan. Iya, silakan Pak Narde dari Beratan. Ini berbicara masalah Pandu yang dulu namanya Pandu sekarang menjadi Pramuka. Ini cukup menarik. Apalagi yang berbicara ini adalah tokoh-tokoh dalam bidang Pramuka di Buleleng dalam rangka yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi setelah adanya COVID-19 ini. Sebagaimana tadi Bapak huraikan, mudah-mudahan tidak salah saya menangkap. Apa yang Pak sampaikan tadi, sasaran daripada perubahan ini ditujukan pada pembina. Itu saya tangkap yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang terangkap menuju terakhir Bapak pembicaraan karena pewawancara cukup gencar bertanya sehingga yang menjawab menjadi keliputan rupanya. Jadi tentang evaluasi. Jadi yang pertama yaitu pembina.
Lalu saya timbul tanda tanya, mengapa pembina justru yang menjadi sasaran di dalam perubahan? Sebagaimana kita ketahui, perubahan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan, yang sebagaimana ada adagium yang kekal itu adalah perubahan. Kenapa pembina? Lalu kemudian evaluasi yang kedua di sini, evaluasi dilakukan setiap tahun. Lalu kemudian timbul tanda tanya lagi, Pak. Tidakkah terlalu jauh mengadakan evaluasi setiap tahun? Bagaimanapun juga perubahan itu bukan setiap tahun perubahannya, tetapi setiap detik perubahannya ini setiap tahun, jauh sekali. Nah itu. Jadi yang ketiga, Pak, jadi saya singkat-singkat aja. Yang perlu saya pertanyakan yaitu bagaimana perlindungan hukumnya terhadap mereka yang mengalami perubahan yang ternyata tidak bisa mengikuti protokol kesehatan. Apa yang Bapak lakukan? Perlindungan bagaimana yang Bapak berikan pada mereka? Sehingga nantinya mereka itu betul-betul mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru sebagai akibat adanya perubahan COVID-19 ini. Suksema, terima kasih. Terima kasih Pak Nardo dari Beratan sudah bertanya terkait topik kita kali ini juga ya Pak ya. Kakak, kenapa jadi Bapak tadi? Oke, di belakang Pak Nardo dari Beratan kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Oke, nampaknya masih belum ada. Jadi mungkin tadi untuk jawaban terkait 10 hari itu apakah sudah dirasa pas atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita ke pertanyaan dari Pak Nardo? Oke, sebelum dijawab lagi ya Kak ya, kita angkat dulu. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oke, nampaknya ini adalah Pak Sutaya lagi ya Kak ya. Jadi ini masih streaming juga mungkin. Oke, ada Pak Sutaya juga. Jadi mungkin tadi untuk kegiatan yang awal tadi itu apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Nanti setelah. Oke, mohon maaf ya Kak ya. Kita angkat dulu dari Pak Sutaya. Saja. Jadi ya pramuka inilah perlu hadir di dalam seperti sekarang ini itu karena jadi mengingat dalam kita itu menanggulangi penyakit ini itu memang perlu itu keberanian ya. Ya perlu itu adalah jadi orang-orang yang mau ya mengabdi, rela berkorban dan sebagainya. Nah, pesan saya yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini, nanti mungkin itu ya adik-adik pramuka itu jangan jemu-jemu, jangan mundur ya, karena nanti tantangannya dalam edukasi masyarakat itu akan besar. Ya sebab di dalam ya, nah untuk mengubah perilaku jadi masyarakat itu ke arah tatanan hidup baru ini memang sulit. Sepertinya itu masyarakat secara umum itu masih menganggap bahwa ya penyakit ini adalah biasa-biasa itu. Tidak dia menanggapi bahwa penyakit ini sangat-sangat itu berbahaya. Dan terbukti terus saja itu ada peningkatan daripada penularan ini. Nanti mungkin itu banyak yang dia akan mencibir ya kalau kita ya mengedukasi, menegur. Yang sendiri terus terang aja. Ya kalau kita terlalu ya disiplin itu melakukan ini ya dianggap berlebihan seperti dianggap ngengon dan sebagainya. Dan ternyata banyak sekali itu ada tempat-tempat untuk berkerumun itu. Dan ini itu sudah dianggap biasa itu di tempat-tempat. Maaf ini ya. Ya sekarang kan banyak sekali kebiasaan. Nah kebiasaan masyarakat yang tidak baik itu misalnya maaf ini. Nah kumpul-kumpul di sana itu. Nah itu sepertinya dia memang pakai masker tapi tidak disiplin. Dan tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan sebagainya. Itu karena sudah dianggap biasa. Nah untuk itu sekali lagi jangan mundur. Saya mendukung itu. Nah artinya apa yang adik-adik nanti akan lakukan di masyarakat untuk mengedukasi. Ini berat ini. Karena mengubah perilaku itu memang sulit. Om Sarsan, Rahayu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sutaya dari Tejakula karena sudah mau mendukung kegiatan ini juga ya Pak ya. Dan di belakang Pak Sutaya kami masih buka satu kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Oke, nampaknya sudah ada yang masuk. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Oke, sebelum dijawab mungkin bisa dikecilkan dulu volumenya Bapak atau Ibu. Sudah diceniki. Oke, apakah ini dari Pak Riba? Nah, Oh ya mungkin. Oke, ini volume suaranya bisa ditingkatkan lagi Bapak. Mohon maaf. mandi ribet wadan. Menganuon bayi ini koneng ngopi, waya hati.
Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak narasumber. Kalau kegiatan kepramukaan, saya ingat betul nih. Pertama kali saya dilantik itu di Taman Kota tahun 71. Nggak lama, baru berapa tahun itu? 49 tahun yang lalu. Tapi keberlanjutannya mungkin ya waktu itu. Oke, nampaknya terputus. Kami masih membuka kesempatan bagi Pak Riba ya. Hanya bagi Pak Riba saja mungkin yang tadi sudah sempat terputus. Oke, apakah ini dari Pak Riba? Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Tadi dilewatkan aja. Terakhir saya kebetulan bertugas di SD Kendran tahun 2000 pindah. Kemudian ulang tahun sekolah itu 1 April. Tahun 2007 itu yang keberapa itu kalau tidak salah. 74 berarti yang ke-33. Jadi ngidering buana ini. Kita selenggarakan ulang tahun anggap besar-besaran. Karena salah satu acaranya itu model yang berisi model bersami ya. Jadi waktu itu kita dengan breakdance namanya, nama lengkapnya saya tidak tahu dari penadaran breakdance namanya. Dialah pembina pramuka kita di sekolah. Jadi malam itu anak-anak kita gitu kan ya, sampai lewat ke Bakung itu ya, sore malam itu. Kemudian acara biasa lah apa di pramuka. Kemudian baru ulang tahun sekolahnya 1 April gitu. Yang jelas Bapak narasumber itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Apalagi sekarang semua konsen ke COVID, berarti biaya itu nanti mungkin berkurang. Mudah-mudahan bisa diusahakan. Tapi kalau saya waktu itu pakai kantongan Pak, dalam arti best kantongnya Pak. Memang potensinya ada Pak itu. Kemudian yang lain ampurannya di luar pramuka. Kita lihat ada potensi catur anak-anak itu. 1 Pak, sekarang kan mungkin menjelang lulus di STY, Luciana KD. Itu pecatur dari kecil Pak. Wah, itu kantong-kantongan biaya Pak. Wah, biaya untuk itu sedikit Pak. Kalau kita kan ingin mencapai prestasi, pasti harus ada biaya ekstranya Pak ya. Oke, mohon maaf Pak Riba, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya, terkait topik kita kali yang ini. ditanyakan kalau sekarang adakah? Nah, adakah? Silakan dihubung-hubungkan sehingga ininya begini. Bah, apalagi sekarang zaman gini ya, dan orang sekolah kosong gitu. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu coronanya, kegiatan apapun termasuk kepramukaan berlangsung sebagaimana biasa. Cukup sekian. Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Riba karena sudah memberikan pertanyaan juga terkait topik kita kali ini. Mungkin itu adalah penelpon kita yang terakhir ya, Kak ya. Dan untuk kegiatan tadi mungkin sempat terpotong karena ada beberapa penelpon yang masuk, tapi apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Kak? Mungkin langsung menanggapi dari Kak Bratan. Oke, mungkin dari Pak Narde dari Bratan. Terima kasih Kak Narde. Mungkin tadi juga sudah kita sampaikan bahwa terkait dengan sasaran. Ya, sasaran kita tidak hanya pembina Kak Garde. Sasaran kita tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu dari jenjang terendah, yaitu dari tingkat siaga, anggota siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dan tidak cukup sampai di situ saja, kita juga akan rekrut pembina. Pembina, baik itu pembina di masing-masing gugus depan, dan juga tidak cukup itu, kita akan rekrut dewan ambalan. Nah, di tingkat penegak, dewan ambalan. Tidak cukup sampai di situ, kita juga akan rekrut andalan masing-masing, baik andalan ranting maupun andalan cabang. Atau bahasa sehari-harinya adalah pengurus. Tidak cukup di situ juga, Kak. Kita juga rekrut dewan kerjanya, dewan kerja ranting maupun dewan kerja cabang. Nah, sehingga tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, seluruh komponen pramuka di Buleleng ini ikut mengambil andil, menjadi andil sebagai duta agen perubahan perilaku. Nah, sehingga tidak dibatasi hanya pembina saja, Kak. Tapi tadi mungkin agak gini ya, Kak, penekanannya mungkin di pembina, mungkin itu yang menyebabkan Pak Nardi itu berpikir bahwa sasaran itu adalah pembina. Tapi kembali lagi, sasaran itu ada setiap jenjangnya, seperti itu ya, Kak ya. Oke, terkait evaluasinya. Evaluasi, tadi mungkin agak sedikit gini. Evaluasi yang kita lakukan, tadi yang kita sampaikan bahwa
evaluasi kegiatan di awal. Selesai tanggal 20 kita webinar, kemudian rentang 10 hari itu kita akan evaluasi di akhir tahun. Bukan setiap tahun, Kak. Kejauhan emang takutnya nanti COVID udah hilang masih setahun nunggu setahun. Ya, di akhir tahun, perkiraan kita tanggal 30, kita mengevaluasi kegiatan adik-adik kita, rekan-rekan kita pramuka, selaku duta perubahan, sudah bergerak apa belum? Apa mentok begitu selesai webinar, paham tentang bagaimana perubahan tatanan hidup baru, perilakunya, tetapi mentok sampai di situ. Nah, sehingga kita 10 hari itu akan tetap memantau adik-adik kita, rekan-rekan kita, untuk sudahkah mereka bergerak. Nah, makanya di situ nanti, di rentang 10 hari itu, di akhir 10 hari itu, tanggal 30 perkiraannya, kita akan mencoba untuk memilih agen tergiat. Itu. Oke, artinya itu untuk evaluasinya sendiri sebenarnya ini berjenjang, tapi secara keseluruhan baru tiap tahunnya, mungkin seperti itu ya Kak ya? Gini, begitu selesai evaluasi, tentu akan ada program berikutnya. Nah, kebetulan di akhir tahun kita mengevaluasi, di awal tahun kita akan mencerna evaluasi kita. Oh, di mana sih sisi kurangnya, di mana harus kita perbaiki untuk kita buatkan program di awal tahun. Nah, mungkin rentang waktu kita berikan waktu lagi, mungkin lagi sebulan, kita evaluasi lagi. Sampai betul-betul agen itu bekerja secara maksimal, sampai betul-betul COVID ini sudah hilang, maka berhentilah agen itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak ya. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Pak Narde, mungkin untuk perlindungan hukumnya bagi orang-orang yang yang mengikuti kegiatan ini, tapi justru malah tidak mengikuti protokol kesehatannya. Bagaimana itu Kak? Tentu kami dari Gerakan Pramuka tidak akan berbicara ke ranah hukum itu. Karena bukan kapasitas kita. Kita hanya berkapasitas sebagai relawan-relawan yang siap mengabdikan diri terhadap masyarakat dan siap dibutuhkan untuk membantu masyarakat. Nah, sehingga kalau melihat dari perlindungan hukum itu sudah diatur dalam Pergub, ada Perbub, regulasinya sudah ada. Mungkin nanti itu akan diamankan oleh teman-teman kita di Satpol PP untuk mengatur. Kita hanya meregulasi, mengajak, kemudian setelah mengedukasi, mengajak untuk mau berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan untuk menghadapi tatanan hidup baru. Oke, mungkin untuk terkait hukum juga tidak, tapi terkait sanksi yang tadi itu tidak ada sanksi juga, melainkan ini adalah kegiatan sukarela. Sukarela. Gitu ya, Kak. Nah, mungkin dari Kak Dedot mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari Pak Narde? Mungkin pertanyaan pertama yang menarik. Kenapa mungkin Pak Narde menekankan kenapa sih harus pembinanya yang diutamakan? Ya tentunya kita di sekarang ini kalau bukan pembinanya yang kita utamakan, nanti kalau adiknya ikut, misalkan di SMK adiknya ikut, kalau pembinanya enggak tahu, kan malu-maluin ya. Tentunya ditekankan pada pembinanya. Pembinanya ikut, begitu pembinanya ikut, nanti ketika di gugus depannya adik-adiknya ikut, ketika adik-adiknya lalai atau lupa dengan materinya, pasti pembinanya juga ikut menjelaskan seperti itu, mengedukasi lagi seperti itu. Jadi itulah kenapa sasaran kita tentunya pembina. Karena dari pembina lah, apalagi di tingkat SD ya, tingkat siaga, itu pembina itulah yang selalu akan dipercayai oleh anak-anaknya gitu. Oke, tapi kembali lagi ya, sasaran itu adalah semua jenjang. Semua jenjang sasarannya, tapi diutamakan memang dari pembinanya sendiri. Ikut berperan aktif gitu kan. Oke, mungkin untuk terkait pertanyaan berikutnya, evaluasi dan... untuk evaluasi ya sama ya, karena kegiatan kita ini sekarang ini, awal kegiatan kita adalah di bulan Desember, di pertengahan Desember, nah nanti kita akan evaluasi di akhir tahun, bukan setiap tahun sekali di akhir tahun kita evaluasi, tapi untuk kegiatan kali ini yang bertepatan di bulan Desember ya kita evaluasi di akhir, di tanggal 30 kita akan evaluasi seperti apa sih kegiatan kita yang sudah berjalan 10 hari ini, apakah jalan di tempat atau sudah ada sedikit perubahan seperti itu, kita evaluasi. Kemudian di awal tahun, di tahun 2021 itu kita merancang lagi kegiatan seperti apa sih bentuk kegiatannya nanti
dari kelemahan-kelemahan yang kita temukan di kegiatan pertama ini, begitu Kak. Oke, artinya pertanyaan dari Pak Narde Bratan itu sudah terjawab tuntas ya Kak ya. Dan untuk pertanyaan dari Pak Riba, nah ini mungkin dari Kak Dedo dulu ingin menjawab mungkin. Ya, terima kasih untuk dari Kak Riba. Saya cerna namanya kegiatan ini, di kegiatan ini. Yang jelas di tahun 2020 ini kita di Gerakan Pramuka tidak mendapatkan hibah dari pemerintah kabupaten. Jadi kegiatan kita ini adalah murni dari swadaya, dari teman-teman pembina seperti itu. Jadi kegiatan ini kita swadaya mulai dari nanti konsumsi yang kita butuhkan untuk panitia, nanti untuk membuat webinar dan lain sebagainya, itu semuanya kita secara swadaya. Dari alat-alat pun nanti kita akan pinjam di semua pembina yang mempunyai alat untuk mendukung kegiatan kita ini, seperti itu Kakak. Oke, cukup Kak? Cukup untuk kita ya. Lalu untuk Kak Dewo mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari Pak Riba? Ya, memang betul tadi sudah disampaikan, di awal juga sudah kita sampaikan bahwa di tahun 2020 bukan berarti dengan tidak adanya dana hibah kita tidak bisa bergerak sebagai seorang anggota pramuka. Kami di Kwarcap Buleleng terus bergerak untuk ikut bahu-membahu bersama pemerintah, bersama-sama menanggulangi atau mengurangi dampak dari COVID-19. Salah satu contoh adalah kita melakukan penyemprotan massal hampir di seluruh ranting atau seluruh kecamatan, menyasar fasilitas umum yang ada. Nah, itu digerakkan oleh Pramuka Peduli dengan bekerja sama dengan OPD terkait atau BPBD. Kita melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itu keliling dari ujung barat sampai ke ujung timur kita sudah lakukan. Juga ikut berpartisipasi dalam pembagian masker. Kita juga tidak hanya cukup di masker, kita juga serentak di seluruh Buleleng melakukan sumbangan yang kemarin kita lakukan untuk bisa berbagi sembako sehingga terkumpul sekian ratus sembako, kita supply juga kepada warga yang kurang mampu di hampir seluruh kecamatan, walaupun tidak semua bisa kita capai. Dan juga kita menyalurkan bantuan sembako dari Porda Bali. Nah, sehingga kami di Pramuka tetap bergerak. Dan yang terakhir ini kita juga bersinergi sesuai dengan arahan Kak Kwarcap. Kita bersinergi dengan Dinas Sosial, kita menyiapkan tenaga untuk membantu mengirimkan suplai makanan kepada warga yang membutuhkan. Oke, jadi itu merupakan beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan Duta Perubahan ini, seperti itu ya Kak ya. Oke, dan mungkin pertanyaan terakhir dari Shanti juga Kak ya. Kira-kira karena ini juga merupakan Duta Perubahan, bisa dikatakan untuk era new normal sendiri, apakah jika memang nanti COVID-19 memang sudah selesai, apakah kegiatan dari Duta Perubahan sendiri juga akan selesai begitu saja Kak? Tentu nanti kita berharap agen ini mungkin dia akan metamorfosis. Nah, kita melihat perkembangan, karena Pramuka itu selalu update, mengikuti perkembangan. Nanti agen ini kalau misalkan sudah mampu bergerak, COVID sudah hilang dan sebagainya, nah kita nanti akan mendorong kepada rekan-rekan yang memang sudah dengan sukarela untuk bergabung di agen, akan kita giring untuk bergabung menjadi anggota Pramuka Peduli. Nah, Pramuka Peduli itu akan lebih luas lagi ruang lingkupnya untuk mengabdikan diri terhadap masyarakat sekitar. Oke, mungkin untuk pembahasan dari COVID-19-nya berakhir, tapi kegiatan lain itu tidak berakhir. Berlanjut, Kak ya. Oke, tidak terasa sebentar lagi, atau ini juga sudah pukul 8 ya Kak ya. Dan tidak terasa juga sudah 1 jam bersama di obrolan pagi kali ini, tapi sebelum benar-benar berakhir, mungkin ada closing statement yang ingin kakak-kakak sampaikan terkait topik kita kali ini. Boleh dari Kak Dedot mungkin? Mungkin dari saya, harapan saya kepada semua adik-adik Pramuka, mari kita sukseskan bersama kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, tentunya dengan memberikan contoh mulai dari diri kita sendiri, sehingga kedepannya masyarakat bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tentunya dengan informasi-informasi yang kita sampaikan, masyarakat lebih percaya dan lebih peduli dengan kesehatannya masing-masing. Oke, luar biasa sekali Kak Dedot. Dan untuk Kak Dewa, silakan. Ya, terima kasih
hal yang sama, mengajak semua insan pramuka yang ada di Buleleng, mari kita tunjukkan bahwa pramuka tidak hanya riang gembira untuk dirinya sendiri, tapi pramuka hadir untuk masyarakat Buleleng. Oke, tidak hanya riang gembira tapi hadir untuk masyarakat, seperti itu. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, dan terkait topik mengenai pramuka sebagai duta perubahan perilaku menuju tatanan kehidupan baru. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455 menyampaikan saran, lalu pertanyaan dan juga aspirasi lainnya. Namun tidak terasa 1 jam sudah kita bersama, dan bagi Anda yang kelewatan untuk sesi pertama dan juga sesi kedua pada obrolan pagi kali ini, bisa nanti langsung ditonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Karena sudah waktu, maka saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.